Aku sudah 8 tahun bercerai dan tidak punya anak. Tapi suatu hari, aku menerima telepon dari mantan ibu mertuaku yang memintaku menjemput seorang anak. Sesampainya di sana, aku tidak bisa mempercayai mataku. Namaku Bima Nugraha. Usiaku 37 tahun. Siapapun yang melihat hidupku akan mengatakan aku adalah pria yang sukses. Aku menjalankan sebuah perusahaan desain interior yang kecil namun sangat sukses. Memiliki sebuah penthouse dengan pemandangan Cakrawala Jakarta. Dan sebuah mobil Eropa mengilap yang baru kubeli tahun lalu. Aku memiliki segalanya, kecuali satu hal, keluarga. 8 tahun lalu, Citra dan aku bercerai. Perpisahan kami sangat bersih, tanpa pertengkaran atau masalah harta gono gini. Dulu kami saling mencintai, tetapi roda gila pekerjaan dan ambisi masa muda menggerogoti segalanya. Aku berlari mengejar kesuksesan, sementara dia mendambakan sebuah keluarga yang hangat. Akhirnya, jalan kami berpisah. Malam itu, hujan deras mengguyur Jakarta. Aku baru saja pulang setelah rapat semalaman dengan klien, tubuhku remuk, dan aroma anggur mahal masih samar-samar tercium. Aku melonggarkan dasiku dan merebahkan diri di sofa buatan Italia. Apartemen yang kosong ini hanya dipenuhi suara hujan yang menghantam jendela kaca yang dingin. Aku sudah terbiasa dengan kesepian ini, menghibur diri dengan berpikir bahwa inilah harga dari kesuksesan. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Saat hendak memejamkan mata, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Biasanya aku akan mengabaikannya, membiarkan sekretarisku menanganinya besok pagi. Tapi suara hujan di luar dan keheningan yang mencekam di dalam apartemen membuatku penasaran. Aku meraih dan menjawab telepon itu. Halo? Hening selama beberapa detik. Hanya terdengar napas yang lelah dan bunyi bip-bip mesin yang teratur. Aku mengerutkan kening dan hendak menutup telepon, ketika sebuah suara yang parau namun begitu akrab menyapa, membuat hatiku perih. Bima? Nak Bima? Jantungku serasa jatuh dan napasku tercekat. Suara itu, suara yang tidak pernah kudengar selama 8 tahun yang panjang. Ibu? Panggilku canggung. Itu adalah Ibu Citra, mantan ibu mertuaku. Saat kami masih bahagia, aku selalu memanggilnya ibu. Beliau adalah wanita yang baik hati dan penuh kasih. Beliaulah satu-satunya yang menangis di pengadilan, memegang tanganku dan tangan Citra, memohon agar kami mempertimbangkannya kembali. Syukurlah. Ternyata nomormu benar, suara ibu bergetar, bercampur dengan batuk kering. Nak Bima. Ibu, ada apa? Ibu di mana sekarang? Aku langsung bangkit berdiri. Rasa lelah yang tadi kurasakan lenyap seketika. Bunyi bip-bip itu terdengar seperti di rumah sakit. Ibu di rumah sakit. Di daerah Kebayoran Lama. Sepertinya keracunan makanan. Rasanya lemah sekali. Ibu pergi sendiri? Citra mana? Kenapa dia membiarkan ibu sendirian? Tanpa sadar, kata-kata itu meluncur dari mulutku. Selama 8 tahun, aku sengaja tidak pernah menanyakan kabar Citra. Aku takut sedikit saja informasi tentangnya akan meruntuhkan tembok yang susah payahku bangun. Tapi sekarang, aku tidak bisa menahannya. Jangan. Ibu memotong ucapanku dengan cepat. Jangan telepon Citra. Dia sedang dinas luar kota, di sebuah pulau yang sinyalnya susah. Ibu tidak mau membuatnya khawatir. Ibu meneleponmu karena ada yang mau ibu minta tolong. Maaf sekali, tapi sungguh tidak ada orang lain lagi. Firasat buruk menyelimutiku. Katakan saja, Bu. Apapun itu. Nak Bima, bisakah kamu pergi ke SD Bintang Harapan di Kebayoran Lama dan menjemput Dimas? Aku membeku di tempat. Sekolah dasar? Seorang anak bernama Dimas? Nama yang sangat asing. Dimas? Siapa Dimas, Bu? Dia? Keponakanku. Anak dari adik sepupu jauh, orang tuanya kerja di luar kota jadi ibu yang merawatnya. Seharusnya ibu yang menjemputnya hari ini, tapi beginilah keadaanku. Ibu sudah menelepon wali kelasnya, tapi jam segini gurunya pasti sudah pulang. Tolong jemput dia, antarkan ke rumah, lalu bisakah kamu datang ke rumah sakit? Ibu takut sekali. Suara ibu terdengar seperti permohonan. Aku melirik jam. Pukul 10 malam. Sekolah dasar? Masih ada anak di sekolah jam segini? Bu, kataku dengan tenang.
Sekarang sudah jam 10 malam. Siapa yang masih ada di sekolah dasar? Apa ibu tidak salah? Tidak. Ibu sudah minta tolong gurunya untuk menitipkannya di pos satpam. Gurunya kenal baik dengan ibu. Ibu janji akan menjemputnya jam 9. Kasihan anak itu pasti ketakutan. Nak Bima, tolong ibu. Ibu percaya padamu. Ibu mulai terisak di seberang telepon. Hatiku terasa berat. Bagaimanapun juga, beliau adalah orang yang pernah kusayangi. 8 tahun telah berlalu, tapi ikatan itu tidak bisa diputus begitu saja. Baik, Bu. Baik. Jangan menangis. Tenanglah. Kirimkan alamat sekolahnya. Saya akan segera ke sana. Kirimkan juga nomor telepon guru atau satpamnya lewat SMS. Ibu jangan kemana-mana. Setelah mengantar anak itu, saya akan langsung ke sana. Aduh, terima kasih, Nak. Terima kasih banyak. Ibu kirim SMS sekarang. SD Bintang Harapan. Tolong cepat ya, dia anak yang sangat baik. Ibu menutup telepon. Aku berdiri termangu di tengah ruang tamu. Hujan di luar masih turun dengan derasnya. Seorang anak bernama Dimas. Permintaan yang aneh. Dan telepon setelah 8 tahun. Tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Aku segera menyambar jaket dan kunci mobilku. Aku tidak pernah menyangka, malam yang penuh badai dan takdir ini akan mengubah hidupku selamanya. Aku mengemudikan mobil menembus hujan. Wiper bergerak tanpa henti, tetapi tidak mampu menghapus pikiran yang berkecamuk di kepalaku. SD Bintang Harapan. Aku tahu tempat itu. Terletak di Kebayoran Lama, cukup jauh dari tempat tinggalku. Sebuah lingkungan tua dengan ganggang sempit dan rumah-rumah tua yang berdempetan. Dulu, aku dan Citra sesekali pergi ke sana untuk makan di rumah ibu. Mengingat Citra, dadaku kembali terasa sesak. 8 tahun, seperempat dari masa mudaku. Kami pernah memiliki cinta yang membuat semua orang iri. Citra adalah wanita yang lembut, pintar, dan memiliki mata yang indah saat tersenyum. Aku hanyalah seorang arsitek miskin yang baru lulus kuliah dengan ambisi meluap. Kami bertemu di sebuah proyek sosial dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Kami menikah saat aku berusia 27 tahun. Pernikahan yang kecil dan hangat. Ibu mertuaku memegang tanganku dan berpesan, Citra putri kami memang sedikit keras kepala, tapi hatinya sangat lembut. Nak Bima, tolong mengerti dia ya. Pernikahan itu seperti itu, saling menjaga dan menyayangi. Aku berjanji. Tapi hidup tak seindah mimpi. Masalah uang, tekanan hidup. Aku ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Citra. Aku bekerja gila-gilaan, tidak pernah menolak satupun proyek yang datang. Aku ingin membuktikan kemampuanku. Aku ingin sukses. Makan malam bersama di rumah berganti menjadi jamuan bisnis. Janji-janji manis berubah menjadi desahan dan pertengkaran. Puncaknya adalah saat Citra mengatakan ingin punya anak. Aku ingat malam itu dengan jelas. Aku baru saja memenangkan kontrak besar proyek pengembangan resor di Bali yang bisa menentukan seluruh karierku. Aku pulang membawa anggur terbaik. Mas, kata Citra, menolak gelas anggur yang kusodorkan. Bagaimana kalau kita punya anak? Aku terdiam. Apa maksudmu? Kamu tidak lihat aku sedang sibuk dengan proyek baru? Aku harus bolak-balik ke Bali terus. Aku bisa mengurusnya sendiri. Aku juga bekerja. Kalau ada anak, rumah kita akan lebih bahagia. Bahagia? Kamu tahu berapa banyak uang dan tenaga untuk membesarkan satu anak? Aku belum siap. Karierku baru saja dimulai. Tidak bisakah kamu menunggu beberapa tahun lagi? Beberapa tahun? Kamu tahu sudah berapa kali kamu mengatakan itu? Aku sudah lelah, Mas. Aku butuh sebuah keluarga, bukan bayangan di dalam rumah. Bayangan? Aku berusaha keras untuk keluarga ini. Apa kamu pikir uang jatuh dari langit? Kamu egois. Sudah kubilang, aku belum siap punya anak. Aku tidak mau menambah beban. Saat dua kata menambah beban itu keluar, Citra membeku. Matanya berubah dari kaget, menjadi kecewa, lalu menjadi keputusasaan yang hancur berkeping-keping. Dia tidak menangis. Dia hanya menatapku, menggelengkan kepala, lalu masuk ke kamar. Itulah percakapan terakhir kami yang sesungguhnya. Setelah malam itu, kami hidup seperti dua bayangan. Tak lama kemudian,
dia menyodorkan surat cerai. Dengan harga diri seorang pria yang terluka, aku menandatanganinya tanpa ragu. Kami berpisah di pengadilan tanpa penyesalan. 8 tahun berlalu. Aku memiliki semua yang kuinginkan. Uang, kehormatan. Tapi tatapan mata Citra malam itu dan kata beban tetap menjadi luka yang sesekali menusukku. Suara deras hujan yang menghantam kaca mobil menyadarkanku. Sebuah SMS masuk dari ibu, Pak Heru, Satpam. 0812 kali XX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 
memasuki gang sempit di Kebayoran Lama. Jalanan yang becek, SD, Bintang Harapan muncul di hadapanku. Bangunan tua yang sunyi, hanya pos satpam di gerbang depan yang lampunya menyala. Aku memarkir mobil, membuka payung, dan berlari ke pos satpam, lalu mengetuk pintunya. Siapa? Seorang pria berusia sekitar 50-an dengan seragam satpam membuka pintu. Ah, selamat malam, Pak. Saya datang atas permintaan Ibu Ratna. Saya mau menjemput Dimas. Pak satpam itu menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Seorang pria asing dengan pakaian mahal dan mobil Eropa datang menjemput anak pukul 10 malam. Wajar jika dia curiga. Saya sudah dengar dari Bu Ratna. Tapi bapak ini siapanya ya? Katanya keluarga. Tapi saya belum pernah lihat. Saya? Aku bingung. Saya putranya. Tanpa sadar, aku berbohong. Entah kenapa, Pak Heru masih menatapku sambil mengangkat teleponnya. Halo, Bu Ratna? Saya Heru dari pos satpam. Ini ada yang mengaku putra ibu mau jemput Dimas. Betul tidak ya? Oh, baik, Bu. Baik. Cepat sembuh ya, Bu. Dia menutup telepon dan menatapku dengan tatapan yang lebih ramah. Katanya betul. Silakan masuk, kasihan anak ini. Menunggu dari sore. Dia mempersilakanku masuk ke dalam pos satpam yang kecil. Hanya ada sebuah ranjang lipat dan sebuah meja. Di atas ranjang lipat itu, seorang anak laki-laki duduk meringkuk sambil memeluk tas ranselnya di dada. Dimas. Keluargamu sudah datang menjemput. Anak itu terkejut dan mengangkat kepalanya. Saat itu juga, rasanya ada yang meremas jantungku. Dunia terasa berputar. Suara hujan, suara Pak Satpam, semuanya menjadi jauh dan samar. Di hadapanku, ada satu wajahku sendiri. Wajah yang sama persis dengan fotoku saat berusia 7 atau 8 tahun yang disimpan ibuku. Mata sipit yang tegas, hidung mancung, dan terutama, bibir yang tampak keras kepala. Anak itu membeku melihatku, dan aku pun membeku melihatnya. Udara dingin malam menusuk tulang, tapi aku tidak merasakan apa-apa. Seluruh perhatianku terpusat pada anak di hadapanku. Pak Satpam terus mengatakan sesuatu, tapi telingaku berdengung. Kasihan sekali. Menunggu dari sore di sini. Tidak menangis? Anak yang baik. Tapi terus-terusan melihat keluar gerbang. Saya kasih bakpao 1. Cuma dimakan setengahnya. Aku tidak mendengar apa-apa lagi. Aku hanya menatap lekat-lekat anak itu. Anak itu juga menatapku. Bola matanya yang besar, bulat, dan hitam. Mata yang sangat mirip denganku. Dia menatapku dengan campuran rasa ingin tahu, takut, dan sedikit harapan. Om? Anak itu membuka mulut, suaranya jernih dan hati-hati. Teman nenek, ya? Suaranya menarikku kembali ke dunia nyata. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantungku yang berdebar kencang. Om datang untuk menjemputmu, nenekmu sedang kurang sehat. Mendengar kata kurang sehat, mata anak itu langsung berkaca-kaca. Nenek? Nenek enggak apa-apa? Sakit parah, Om? Rasa khawatirnya yang tulus membuat hatiku luluh. Aku mendekat dan berjongkok di hadapannya. Enggak apa-apa. Nenek baik-baik saja. Cuma salah makan, jadi harus istirahat sebentar di rumah sakit. Om akan mengantarmu pulang. Anak itu mengangguk, tapi air matanya sudah menggenang. Aku mau ke nenek. Sekarang sudah terlalu malam, anak-anak tidak boleh masuk rumah sakit, jadi anak baik ya. Dengarkan Om, pulang ke rumah dan tidur yang nyenyak. Besok pagi Om akan mengantarmu menemui nenek.
Tanpa sadar, aku membuat janji. Anak itu sepertinya percaya padaku. Dia mengusap matanya dan menyampirkan ranselnya yang berat ke bahu. Pak Heru, terima kasih banyak. Maaf sudah merepotkan. Aku berterima kasih pada satpam itu. Ah, tidak apa-apa. Cepat pulang ya. Nak, ingat pesan Bapak, ya? Kalau tidur malam jangan tendang-tendang selimutnya. Pak Heru mengelus kepala Dimas. Anak itu menjawab iya dengan pelan, lalu dengan hati-hati mengulurkan tangan kecilnya ke arahku. Aku ragu sejenak. Tangan pria 37 tahun yang kapalan karena pekerjaan, dengan gemetar menyambut tangan anak itu yang lembut dan hangat. Arus aneh mengalir di punggungku. Aku membawa anak itu ke mobil. Hujan kini hanya tinggal gerimis. Aku membuka pintu belakang, dan dengan hati-hati memasangkan sabuk pengamannya. Anak itu duduk dengan tenang, menatapku dengan mata bulatnya. Aku kembali ke kursi pengemudi dan menyalakan mesin. Mobil meninggalkan SD Bintang Harapan, membawa sebuah rahasia yang belum berani kuberi nama. Keheningan menyelimuti mobil. Aku melirik anak itu dari kaca spion. Dia masih menatap keluar jendela, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku tidak tahan lagi. Namamu siapa? Tanyaku dengan suara setenang mungkin. Dimas Nugraha. Dimas Nugraha. Marga keluargaku adalah Nugraha, Bima Nugraha. Tenggorokanku terasa kering. Umurmu berapa? 7 tahun. Kelas 1 SD? 7 tahun? Aku bercerai 8 tahun lalu. Seorang anak berusia 7 tahun. Perhitungan sederhana. 8 tahun dikurangi 7 tahun, sama dengan 1 tahun. Dikurangi masa kehamilan 10 bulan, jantungku berdebar tak karuan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Citra bukan orang seperti itu, kata nenek. Kamu keponakannya? Anak dari adik sepupu jauh? Dimas menoleh padaku, wajahnya bingung. Hah? Adik sepupu? Aku nggak tahu, Om. Aku tinggal sama nenek saja. Mama kerja jauh, jadi jarang pulang. Mama? Siapa nama mamamu? Aku menahan napas. Nama mamaku Citra Larasati. Citra Larasati. Nama yang susah payah kukubur selama 8 tahun, kini keluar dari mulut seorang anak 7 tahun yang wajahnya seperti pinang dibelah dua denganku. Cekit. Mobil berhenti mendadak dan oleng. Aku segera membanting setir dan menepikan mobil. Tubuh Dimas terdorong ke depan, tertahan oleh sabuk pengaman. Om, kenapa? Tanya anak itu ketakutan. Aku tidak menjawab. Aku meletakkan kedua tanganku di setir dan menundukkan kepala. Pikiranku kacau balau. Ribuan pertanyaan dan emosi meledak. Citra, kamu membohongiku? Kamu menyembunyikan hal sebesar ini? Selama 8 tahun, bagaimana bisa? Om, nggak apa-apa. Om sakit? Suara Dimas yang hati-hati terdengar di telingaku. Aku mengangkat kepala dan menatapnya melalui kaca spion. Matanya penuh kekhawatiran, mata yang sama persis dengan mataku. Tidak. Om tidak apa-apa. Aku berusaha menarik napas dalam-dalam. Cuma sedikit lelah. Kita lanjutkan perjalanan. Ya, aku kembali mengemudikan mobil, kali ini sangat pelan. Aku tidak tahu harus kemana. Aku tidak bisa membawa anak ini ke rumah ibu, aku tidak punya keberanian untuk menghadapi kebenaran di sana. Aku juga tidak bisa membawanya ke penthouseku. Tempat itu terlalu dingin. Dimas. Panggilku dengan suara serak. Iya? Di rumah nenek sekarang ada siapa? Biasanya cuma aku sama nenek. Oh, ada Tante Ani sebelah rumah. Tante sering main ke sini. Benar? Tante Ani. Tetangga sebelah. Wanita ramah yang memberiku kudapan saat aku pertama kali datang untuk melamar. Om akan mengantarmu ke rumah Tante Ani, ya? Om harus ke rumah sakit tempat nenek dirawat. Aku berbohong lagi. Aku seorang pengecut. Dimas tampak kecewa, tapi kemudian mengangguk. Kirain Om yang antar ke rumah. Rumah nenek kan dikunci. Om tidak punya kuncinya. Kamu menginap semalam saja di rumah tante, ya? Besok pagi kalau nenek sudah pulang, Om akan menjemputmu. Aku tidak tahu janji apa yang sedang kuucapkan. Aku mengemudikan mobil ke gang yang sudah kukenal. Rumah ibu masih sama, rimbunnya bugenvil ungu menjuntai di atas rumah yang sunyi itu. Di seberangnya,
Di rumah Tante Ani, lampu masih menyala, aku membawa Dimas dan menekan bel. Tante Ani keluar dan terkejut melihatku. Loh, Bima? Sudah berapa lama tidak kesini? Ada apa? Iya, Tante, halo. Ceritanya panjang. Ibu sedang kurang sehat di rumah sakit. Saya baru saja menjemput Dimas dari sekolah. Boleh saya titip Dimas menginap malam ini saja? Tante Ani menatapku dan Dimas bergantian. Aduh, kasihan ibu, kenapa bisa? Anak ini juga. Kasihan sekali. Sini masuk, nak. Dimas menjawab, ia dengan sopan, tapi menoleh ke arahku. Om. Cepat ke nenek, ya. Bilang jangan khawatirkan aku. Dadaku terasa seperti disayat. Iya, janji. Aku memperhatikan anak itu masuk ke rumah tante. Pintu besi tertutup. Aku berdiri di sana untuk waktu yang lama, terpaku. Hujan sudah berhenti total, dan udara malam terasa dingin. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan ponsel dan menelepon ibu. Setelah 2 kali dering, ibu mengangkatnya. Suaranya masih terdengar lemah. Nak Bima. Anaknya sudah diantar? Sudah. Saya titipkan di rumah Tante Ani, suaraku sedingin es. Syukurlah. Terima kasih banyak, Nak Bima. Ibu, potongku. Saya tidak butuh ucapan terima kasih. Saya butuh kebenaran. Dimas Nugraha. Dia anak Citra. Kan? Hening menyelimuti seberang telepon. Keheningan yang mengerikan? Benar. Suara ibu pecah oleh isak tangis. Benar. Dia anakmu dan Citra. Cucu ibu, dan putramu. Bima. Tanah terasa runtuh di bawah kakiku. Meskipun aku sudah siap, bahkan sudah menghitung sendiri, mendengar konfirmasi langsung dari mulut ibu membuat telingaku berdengung. Ponsel terlepas dari tanganku, dan jatuh ke lantai semen yang basah. Anakku? Dimas anakku? Aku punya anak laki-laki berumur 7 tahun? Bima? Nak Bima? Masih di sana? Jeritan ibu terdengar dari ponsel yang tergeletak di tanah. Aku membungkuk, memungut ponsel itu dan menempelkannya ke telinga. Kenapa? Aku berteriak, tidak bisa mengendalikan emosiku. Kenapa kalian berdua membohongiku? 8 tahun. 8 tahun. Bima, tenang, dengarkan ibu dulu. Ini semua salah ibu, salah Citra juga. Tolong datang ke rumah sakit. Ibu akan ceritakan semuanya. Kumohon, aku mematikan telepon. Aku tidak mau mendengar apa-apa lagi, aku bersandar di dinding yang dingin. Gang itu sunyi, hanya napas kasarku yang terdengar. Wajah Dimas terbayang di benakku, matanya, hidungnya, cara dia mengerucutkan bibir, cara dia memeluk ranselnya. Semuanya adalah diriku. Aku bodoh, 8 tahun lalu di pengadilan, Citra tampak pucat. Kukira itu karena sakit hati perceraian. Dia mengenakan gaun longgar. Kukira itu hanya seleranya. Aku tidak pernah curiga sedikit pun. Aku dibutakan oleh kesuksesan dan tenggelam dalam harga diri seorang pria yang dicampakkan. Malam terakhir itu, apa yang kukatakan? Aku tidak mau menambah beban. Aku menyebut darah dagingku sendiri sebagai beban bahkan sebelum dia lahir ke dunia. Ya Tuhan, apa yang telah kulakukan pada hidupku? Aku tertawa seperti orang gila. Air mata mengalir, bercampur dengan sisa air hujan di wajahku. Aku memukul dinding dengan keras. Sakit. Rasa sakit fisik itu menyadarkanku. Aku harus ke rumah sakit. Aku harus mendengar. Sekejam apapun kebenarannya, aku harus mendengarnya. Aku masuk ke mobil dan melaju gila-gilaan ke rumah sakit. Saat memasuki UGD, bau disinfektan menusuk hidungku. Ibu terbaring di ranjang sudut, diinfus. Beliau tampak 10 tahun lebih tua, rambutnya memutih, wajahnya tirus. Melihatku, beliau mencoba bangkit dengan susah payah. Nak Bima, aku menarik kursi dan duduk. Ceritakan. Suaraku datar tanpa emosi. Ibu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Seminggu setelah kalian bercerai, Citra tahu dia hamil. Usianya sudah hampir 2 bulan. Aku memejamkan mata. Dia mau memberitahumu, lanjut ibu. Dia pergi ke kantormu, tapi dia melihatmu sedang bersama sekretaris barumu, terlihat sangat bahagia. Katanya kamu sedang mentraktirnya makan siang.
tersenyum begitu cerah. Senyum yang sudah lama sekali tidak dia lihat. Aku kehilangan kata-kata. Sekretaris baru? Ah, anak magang itu. Itu hanya makan siang biasa antar rekan kerja. Bukan begitu? Aku mencoba menjelaskan, tapi ibu menggeleng. Citra tidak berpikir begitu. Dia pikir kamu sudah punya orang baru, sudah melupakannya sepenuhnya. Dan dia teringat kata-katamu. Kata beban itu. Ibu mengangguk, air mata mengalir di pipinya. Dia pulang dan menangis sejadi-jadinya. Dia bilang mau menggugurkan kandungannya. Aku berlutut dan memohon padanya. Ku bilang, tidak punya suami tidak apa-apa, tapi anak harus ada. Ibu akan bantu membesarkannya. Kumohon jangan buang anak ini. Ibu terisak, tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Jadi, kami berdua pindah. Aku mengajukan pensiun dini, dan kami pindah ke sini, memutuskan semua kontak denganmu. Citra melahirkan Dimas dan mulai bekerja lagi. Kepada orang-orang, kami berbohong bahwa ayah anak itu sudah meninggal, supaya tidak ada yang berani menyinggung tentangmu. Bahkan kepada putranya sendiri. Dia berbohong pada putranya sendiri? Teriakku, harus bagaimana lagi? Kamu tidak tahu penderitaan yang Citra alami. Hamil sendirian, melahirkan sendirian, bekerja sendiri untuk membesarkan anak. Kamu tahu bagaimana pandangan orang-orang? Apa yang mereka bisikkan di belakang? Citra harus menjadi kuat. Dia harus bertahan. Dia membencimu. Membenci kamu yang telah meninggalkannya. Bukan aku yang meninggalkannya. Dia yang meminta cerai. Tapi siapa yang mendorongnya sampai ke titik itu? Suara ibu tiba-tiba menajam. Kamu? Ketidakpedulianmu. Ambisimu. Kamu mengubah putriku yang penuh kasih menjadi wanita yang mati rasa dan berjuang untuk bertahan hidup. Apa kamu tahu selama 8 tahun ini dia tidak pernah tersenyum tulus sekalipun? Aku terdiam. Kata-kata ibu seperti ribuan jarum yang menusuk jantungku. Itu benar. Aku adalah suami yang buruk. Lalu Dimas? Dia tidak tahu apa-apa tentangku? Tanyaku dengan suara bergetar. Ibu menghela napas. Kemarahannya hilang, hanya menyisakan kelelahan yang tak berujung. Dia pintar dan sensitif, sama sepertimu. Selalu bertanya tentang ayahnya. Nenek, papa di mana? Citra melarangku memberitahunya. Foto pernikahan disobek semua yang berhubungan denganmu disembunyikan. Dia bilang ayahnya sudah meninggal, tapi anak-anak tahu. Teman-temannya dijemput ayah mereka, sementara dia tidak. Dia selalu merasa minder. Dadaku serasa hancur. Malam ini, aku makan di warung di gang, sepertinya itu yang membuatku sakit. Aku telepon Citra, tapi tidak bisa dihubungi, mungkin dia pergi ke pulau yang tidak ada sinyal itu lagi. Makanya aku meneleponmu. Aku tidak sengaja. Hanya kamu yang terlintas di pikiranku. Dalam keadaan darurat, kenapa hanya kamu yang kuingat? Maafkan aku. Nak Bima, seharusnya aku tidak mengganggu ketenanganmu. Aku menatap wanita yang menderita di hadapanku. Kemarahanku lenyap, hanya menyisakan rasa kasihan dan rasa bersalah yang berat. Tidak. Bu. Ini salah saya. Semuanya salah saya. Aku berdiri. Ibu istirahat saja. Saya akan urus administrasinya. Aku keluar dari UGD. Udara malam setajam pisau. Aku mengeluarkan sebatang rokok, tapi tidak menyalakannya. Aku sudah berhenti merokok sejak hari perceraian 8 tahun lalu. Aku punya seorang putra. Dimas Nugraha. Aku seorang ayah. Panggilan suci yang tak pernah berani kubayangkan, kini menjadi milikku. Tapi sekarang, apa yang harus kulakukan? Aku kembali ke rumah Tante Ani. Waktu sudah menunjukkan hampir jam 1 pagi. Aku tidak punya keberanian untuk menekan bel, hanya bisa mengintip dari luar. Lampu sudah padam. Anak itu pasti sudah tidur. Apakah dia tidur nyenyak? Apa dia tidak takut? Apakah dia menendang selimutnya seperti kata Pak Satpam? Perasaan aneh melonjak. Sebuah dorongan. Aku ingin melihat anak itu. Aku ingin memeluknya. Aku ingin menebus segalanya. Seperti pencuri, aku berdiri termangu menatap rumah tempat putraku yang berusia 7 tahun tertidur. Tempat di mana putraku, yang selama 8 tahun tidak kuketahui keberadaannya, berada.
Aku meninggalkan rumah sakit, tapi tidak pulang. Sedan mewahku melaju tanpa tujuan di jalanan Jakarta yang sepi pada pukul 3 pagi. Kota yang telah kutaklukkan dengan keringat dan air mata ini, kini terasa asing dan menakutkan. Aku telah mendapatkan perusahaan desain terbaik, kontrak miliaran rupiah, penthouse impian semua orang. Tapi malam ini, aku sadar bahwa aku hanyalah seorang pengemis cinta. 8 tahun. Kebenaran ini bukanlah sebuah kejutan, melainkan tamparan dari langit yang membangunkanku. Aku teringat kata-kata ibu. Dia pergi ke kantormu, tapi dia melihatmu sedang bersama sekretaris barumu. Terlihat sangat bahagia. Rini, seorang anak magang yang cerdas dan ceria. Makan siang hari itu hanyalah makan siang biasa. Sebuah penghargaan untuknya yang telah menyelesaikan desain dengan baik. Itu senyum puas seorang atasan, tapi di mata Citra, itu adalah senyum seorang pengkhianat. Bagaimana aku bisa menyalahkannya? Saat itu, aku telah mendorongnya terlalu jauh. Aku hanya peduli pada pekerjaan dan mengabaikan air matanya. Itu salahku. Aku terlalu percaya diri. Kukira dengan menghasilkan banyak uang, aku bisa melindungi Citra. Aku lupa bahwa yang dia inginkan bukanlah uang. Yang dia butuhkan adalah bahu untuk bersandar, makan malam bersama, dan janji tentang masa depan. Aku telah berjanji, dan aku mengingkarinya. Dan dua kata itu menambah beban. Aku mengucapkannya dalam kemarahan. Aku tidak tahu bahwa beban yang ingin kusingkirkan itu adalah hadiah paling berharga yang coba diberikan kehidupan padaku. Aku menyebut putraku sebagai beban. Penyesalan seperti pisau tumpul yang terus mengiris hatiku. Rasa sakit ini lebih nyata daripada rasa sakit saat kehilangan kontrak terbesar. Aku menepikan mobil di pinggir jalan. Jalanan Sudirman lengang, mengalir tanpa suara seperti 8 tahun yang telah berlalu. Selama 8 tahun itu, putraku tumbuh. Dia belajar berjalan, mengoceh kata mama, dan masuk sekolah dasar. Di semua momen penting itu, aku tidak ada. Aku adalah hantu, nama yang tak pernah disebut. Aku membenamkan kepala di setir dan menangis. Suara tangis pria sukses berusia 37 tahun memenuhi mobil mewah itu. Aku tidak menangis karena dibohongi. Aku menangis karena telah membohongi diriku sendiri. Selama 8 tahun, aku berkhayal bahwa aku memilih kesepian demi kesuksesan. Bukan. Aku kesepian karena aku adalah seorang pengecut yang meninggalkan keluarganya demi harga diri. Ponselku berdering. Sekretarisku. Pak Bima. Klien dari Jepang menelepon. Mereka ingin memajukan rapat menjadi jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Tinggal beberapa jam lagi. Batalkan, kataku dengan suara serak. Pak? Kontrak ini nilainya 50 miliar. Sudah kubilang batalkan. Teriakku. Katakan ada urusan keluarga mendadak. Aku menutup telepon. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku mengesampingkan pekerjaan. 50 miliar, 100 miliar, sekarang tidak ada artinya, aku punya urusan yang lebih penting. Aku harus kembali ke rumah sakit. Aku harus merawat ibu mertuaku, dan kemudian, aku harus menghadapi putraku. Dimas Nugraha, nama yang baru ku ketahui beberapa jam yang lalu, tapi sudah terukir dalam di hatiku. Saat aku memutar mobil, fajar mulai menyingsing di timur. Akankah pagi yang baru juga menyingsing untukku? Aku kembali ke rumah sakit pukul 6 pagi. Meskipun tidak merokok sebatang pun, rasanya seluruh tubuhku berbau rokok. Aku membawa bubur ayam dan buah-buahan. Ibu sudah bangun. Beliau baru saja menyelesaikan infus terakhirnya. Melihatku, beliau terkejut dan mencoba bangkit. Nak Bima, kamu di sini semalaman? Tidak, Bu. Tadi sempat keluar sebentar. Aku meletakkan bawaanku di meja. Saya bawakan bubur. Dimakan selagi hangat. Ibu menatapku. Matanya yang cekung tidak menatap bubur, hanya menatapku. Maafkan Ibu, Bima. Seharusnya Ibu memberitahumu dari awal. Ini semua salah Ibu. Aku menggeleng. Bukan salah Ibu. Ini salah saya. Selama 8 tahun ini saya di mana? Kalau saya benar-benar peduli, kalau saya tidak begitu egois, saya pasti akan mencari tahu sendiri. Saya yang berdosa. Ibu menerima air yang kutuangkan dengan tangan gemetar. Bu,
Saya ingin tahu. Aku menarik napas dalam-dalam. Selama 8 tahun ini, bagaimana kehidupan Citra? Ibu menunduk. Bahunya yang kurus bergetar. Ibu menangis, dia sangat menderita. Kamu tidak akan bisa membayangkannya. Ibu terisak. Tanpa suami, tanpa ayah bagi anaknya. Saat kontraksi datang pun, hanya ada aku. Ketika Dimas lahir setelah 12 jam persalinan yang menyakitkan, dokter membawa bayi itu keluar. Citra melihatnya dan menangis. Bu, dia mirip sekali dengan Mas Bima. Terutama matanya. Katanya, jantungku serasa diremas. Aku bertanya apa perlu ku telepon kamu, tapi Citra langsung melarang. Dia tidak membutuhkanku. Dia menganggap anaknya sebagai beban. Bu, jangan buat aku lebih menderita lagi. Aku bisa membesarkan anakku tanpa dia, katanya. Lalu dia mulai bekerja. Dia kan akuntan. Kamu tahu, pekerjaan itu tidak menghasilkan banyak uang. Di rumah pun dia mengambil pekerjaan sampingan. Malam hari setelah Dimas tidur, dia duduk di depan komputer sampai larut. Seringkali aku bangun jam 3 pagi dan dia masih bekerja. Kalau kusuruh istirahat, dia hanya tersenyum. Harus kerja keras, Bu. Aku ingin Dimas tidak kekurangan apa-apa. Aku tidak mau dia minder di depan teman-temannya. Ibu memegang tanganku. Bima, Citra itu anak yang harga dirinya sangat tinggi. Tapi demi anaknya, dia harus menelan semua air matanya. Tante Ani pernah cerita, suatu kali Dimas demam tinggi karena virus dan dilarikan ke UGD. Citra tidak punya uang untuk membayar biaya rumah sakit. Dia menelepon ke sana kemari untuk pinjam uang. Tante melihat Citra menangis tanpa suara di koridor rumah sakit. Aku mengatupkan rahang. Dan gunjingan orang-orang, gadis yang melahirkan anak tanpa menikah, mereka menunjuk-nunjuk, mengatakan perilakunya buruk, melahirkan anak yang tidak tahu ayahnya siapa. Citra mendengar semuanya, tahu semuanya, tapi dia diam. Dia bertahan hanya untuk melindungi Dimas. Apakah dia membenciku? Tanyaku dengan suara bergetar. Dia tidak pernah mengatakannya, tapi aku tahu. Ibu mengusap air matanya. Dia tidak membencimu. Dia membenci dirinya sendiri, membenci dirinya yang terlalu mencintaimu. Selama 8 tahun, dia tidak pernah melirik pria lain. Ada yang mendekatinya di kantor, manajer, kepala bagian, tapi semua ditolaknya. Di hatinya hanya ada kamu dan Dimas. Ibu menatap lurus ke mataku. Bima, aku menceritakan ini bukan untuk menyalahkanmu. Aku hanya ingin kamu tahu betapa banyak penderitaan yang telah ditanggung Citra. Dia bukan anak yang jahat. Dia orang terbaik di dunia, kataku. Yang jahat adalah saya. Aku sadar penderitaan Citra bukan hanya karena pengkhianatan. Itu adalah penderitaan seorang ibu tunggal yang harus memikul semua beban dunia di pundaknya, bahkan mengorbankan harga dirinya untuk melindungi anaknya. Dan akulah yang mendorongnya ke jalan itu. Seorang perawat masuk. Ibu Ratna, wali pasien, hari ini bisa pulang setelah makan siang. Silakan urus administrasinya. Baik, suster. Terima kasih. Aku berdiri. Ibu istirahat saja. Saya akan urus semuanya dan menjemput ibu. Bima, panggil ibu. Dimas ada di rumah Tante Ani. Saya akan menjemputnya, kataku tegas. Mulai sekarang, saya yang akan bertanggung jawab. Aku membawa ibu pulang ke rumah di gang sempit itu. Bougainville ungu itu masih di sana. Rumah yang 8 tahun lalu sering kukunjungi, kini terasa begitu asing. Tante Ani sudah ada di sana. Melihat kami, beliau menyambut dengan gembira. Aduh, ibu sudah pulang. Khawatir saya. Dimas lagi nonton kartun, anaknya baik sekali. Tante Ani memapah ibu ke kamar. Istirahat saja, Bu. Nanti saya buatkan bubur kacang hijau. Aduh, tidak usah repot-repot, Tante. Saya sudah baikan. Repot apa? Bima, sudah mau makan siang ini? Makan di sini saja. Ya. Tante masakin. Saat aku ragu-ragu, dari celah pintu ruang tengah, sebuah kepala kecil muncul. Dimas. Dia tampak sedikit terkejut melihatku. Dia tidak mendekat, hanya berdiri dan menatapku. Dengan mata yang sangat mirip denganku. Dimas, sini, nak, panggil ibu. Anak itu mendekat dengan hati-hati.
Nenek? Sudah nggak sakit? Sudah baik kan? Ibu mengelus kepala anak itu. Sapa Om Bima dulu. Om Bima yang sudah antar nenek pulang. Anak itu menoleh ke arahku. Halo, Om. Ya, aku mengangguk. Tenggorokanku kering. Aku ingin mengatakan sesuatu. Aku ingin mengatakan, ayah di sini, tapi tidak bisa. Tante Ani menatapku dan Dimas dengan tatapan aneh. Lalu menarik ibu dan berbisik. Kok bisa mirip begitu, ya? Persis Bima waktu muda. Ibu hanya mengangguk. Setelah Tante Ani pulang, di rumah hanya ada aku, ibu yang sedang beristirahat, dan Dimas. Anak itu masih berdiri di tempatnya, canggung, aku pun begitu. Sudah sarapan? Aku melontarkan pertanyaan bodoh. Padahal sudah waktunya makan siang. Sudah, Om. Tadi dikasih roti sama Tante. Oh? Lagi nonton apa? Film Superman. Keheningan yang canggung terasa mencekik. Pria 37 tahun yang terbiasa dengan negosiasi alot di perusahaan besar, kini bingung harus berkata apa di hadapan anak 7 tahun. Ibu menghela napas. Bima, duduklah. Aku menarik kursi dan duduk. Dimas, sini sebentar. Dimas mendekat ke sisi ranjang. Ibu memegang tangannya. Nak, tahu tidak Om Bima ini siapa? Anak itu menggeleng. Teman nenek. Ibu menatapku. Tatapan meminta tolong. Sepertinya beliau juga tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Dimas, aku mengumpulkan keberanian. Om ini teman baik sekali sama mamamu. Dimas menatapku terkejut. Om kenal mama aku? Iya, kenal. Kalau begitu, Om kenal papa aku juga? Pertanyaan polos itu menusuk jantungku seperti belati. Aku kehilangan kata-kata. Nak. Ibu mencoba menghentikan, tapi aku lebih dulu membuka mulut. Kenapa kamu berpikir begitu? Aku berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Teman-temanku semua punya papa. Papa Tina yang antar dia ke sekolah, papa Nana yang beliin mainan. Aku nggak punya papa. Suara anak itu mengecil. Mama bilang papa kerja jauh sekali, tapi nenek bilang papa sudah meninggal. Anak itu menatapku. Aku nggak tahu harus percaya siapa. Tapi sepertinya papa nggak meninggal. Mungkin papa nggak suka sama aku, makanya nggak pernah datang. Kata-kata itu menghancurkanku berkeping-keping. 8 tahun lalu, kata-kata yang kuucapkan, aku tidak mau menambah beban. 8 tahun kemudian, kata-kata itu kembali menusuk jantungku melalui mulut putraku. Papa nggak suka sama aku. Betapa mengerikannya diriku. Tidak. Tanpa sadar, kata itu keluar. Suaraku pecah. Dimas terkejut menatapku. Ibu pun begitu. Tidak. Ulangku, menahan emosi. Papamu bukan tidak suka padamu. Papamu hanya orang bodoh. Orang bodoh yang tersesat sangat jauh. Papamu, aku tidak bisa melanjutkan. Bima, panggil ibu. Bu, aku menoleh pada ibu. Kata dokter, ibu harus banyak istirahat. Tante Ani juga pasti sibuk. Biar saya yang di sini menjaga ibu dan Dimas. Ibu terkejut, tapi aku kembali menoleh pada Dimas. Boleh tidak Om tinggal di sini beberapa hari sampai mamamu pulang? Dimas menatapku lekat-lekat, lalu mengangguk. Boleh. Tepat saat itu, ponsel ibu berdering. Ibu melihat layar dan wajahnya menegang. Citra. Ibu menjawab telepon. Halo, Citra? Iya. Sebelum ibu selesai bicara, suara dari seberang meledak. Bu? Dari kemarin ditelepon gak bisa. Ada apa? Dimas gimana? Dimas baik-baik saya. Ibu juga baik-baik saya. Cuma apa, Bu? Ada apa? Suara Citra terdengar panik. Cuma kurang enak badan sedikit. Citra, sebenarnya, Bima ada di sini. Hening mematikan di seberang telepon. Beberapa detik kemudian, suara tajam Citra terdengar. Ngapain dia di situ? Bu, jawab. Apa dia sudah tahu sesuatu? Citra, tenang dulu. Mana bisa tenang? Kasih teleponnya ke dia. Sekarang, ibu dengan tangan gemetar memberikan ponselnya padaku. Citra mau bicara denganmu, aku menerima ponsel itu. Citra, aku? Diam. Suara Citra penuh kebencian.
Ngapain kamu di rumahku? Apa yang sudah kamu katakan pada anakku? Aku tidak mengatakan apa-apa. Tenang, dengarkan aku dulu. Aku tidak punya urusan denganmu. Pergi dari rumahku sekarang. Dengar tidak? Citra, ibumu sakit. Kamu tidak bisa pulang. Jadi aku harus di sini. Ibuku sakit biar aku yang urus. Aku tidak butuh bantuanmu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu ayahnya? Apa kamu lupa apa yang kamu katakan 8 tahun lalu? Lupa kamu bilang anakku itu beban? Napasku tercekat. Pergi. Kumohon. Kamu sudah sukses. Sudah kaya. Biarkan kami berdua hidup tenang. Jangan datang untuk menghancurkan hidup kami lagi. Tut, tut, tut. Dia mematikan telepon. Aku berdiri termangu. Dimas menatapku ketakutan, dan ibu terisak. Pertarunganku baru saja dimulai. Panggilan telepon dengan Citra bagaikan siraman air es, tapi itu tidak membuatku putus asa. Sebaliknya, itu memperkuat tekadku. Aku tidak bisa pergi. Jika aku pergi sekarang, itu berarti aku membuktikan sekali lagi bahwa aku adalah seorang pengecut. Bu, kataku sambil mengembalikan ponselnya. Ibu istirahat saja, biar saya yang urus semuanya. Tapi Citra biar saya yang tangani. Percayalah pada saya. Aku menoleh pada Dimas. Lapar. Kan? Mau makan sesuatu sama Om? Dimas mengangguk. Inilah makanan pertama antara aku dan putraku. Aku yang terbiasa dengan restoran bintang 5. Kini canggung berada di dapur ibu yang kecil, tua, namun bersih. Mau makan apa? Aku membuka kulkas, hanya ada beberapa butir telur, sosis, dan sayuran. Apa saja boleh, Om, usul Dimas hati-hati. Masak mie instan saja? Tidak boleh, kataku tegas. Mie instan tidak sehat. Biar Om masakkan telur ceplok dan sosis goreng. Aku mengambil wajan dan menyalakan kompor. Aku, desainer yang terbiasa dengan kesempurnaan, adalah seorang pecundang di depan kompor. Aku kebingungan mencari minyak goreng, memecahkan telur sebelum wajan panas. Sosisnya kupotong dengan ketebalan yang tidak beraturan. Benar-benar bencana. Dimas menopang dagu di sampingku, mengamatiku. Om, apinya kegedean? Telurnya gosong nanti. Aku terkejut dan buru-buru mematikan api. Telur ceplok di dasar wajan sudah menghitam dan mengeluarkan asap. Hahaha. Tiba-tiba Dimas tertawa terbahak-bahak. Telur ceplok gosong. Nenek juga kadang-kadang gosong. Tapi nenggak segosong Om. Tawa renyah anak itu membuat hatiku tiba-tiba terasa ringan. Ya, kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Kita coba lagi. Kali ini kamu yang ajari Om? Ya? Oke. Begitulah kami menghabiskan waktu bersama di dapur. Bukan Om dan keponakan. Seorang anak 7 tahun mengajari pria 37 tahun cara membuat telur ceplok setengah matang. Akhirnya, kami makan siang dengan telur ceplok, sosis, dan nasi putih. Bukan hidangan mewah, tapi ini adalah makanan terenak yang pernah kumakan selama 8 tahun terakhir. Setelah makan, saat aku mencuci piring, Dimas mengeluarkan buku PR-nya. Om, aku harus kerjakan PR. Iya, kerjakan saja. Nanti Om periksa setelah cuci piring. Aku berkata begitu, tapi dalam hati aku gemetar. Memeriksa? Apa yang aku tahu? Sudah 15 tahun aku lulus. Setelah selesai mencuci piring, aku mendekati anak itu. Soal matematika kelas 1 SD. Mengisi kotak kosong dengan angka yang tepat. Fiuh, untungnya aku masih bisa. Tapi PR selanjutnya, bahasa Indonesia. Menulis tentang orang yang paling kusayangi. Dimas menggigit ujung pensilnya sambil menulis. Orang yang paling aku sayangi adalah Mama. Nama mamaku Citra Larasati. Mamaku sangat cantik. Lalu dia berhenti. Kenapa? Tanyaku, gak tahu mau tulis apa lagi. Mama cantik dan sayang aku, tapi aku jarang ketemu Mama. Hatiku sakit. Kalau nenek, kamu tidak sayang? Sayang, kok. Bagaimana kalau kamu tulis tentang nenek? Nenek kan jago masak dan suka cerita. Iya Huga. Mata anak itu berbinar. Nenek jago banget cerita. Setiap malam selalu cerita. Anak itu mulai menulis lagi.
Aku duduk di sebelahnya, memandanginya. Punggungnya yang kecil, telinganya yang sama persis denganku. Apa yang sedang kulakukan sekarang? Aku duduk di sebelah putraku, membantunya mengerjakan PR. Sensasi ini terasa asing sekaligus hangat. Malam harinya, aku memandikan anak itu. Saat aku dengan kikuk mencoba melepaskan bajunya, anak itu melakukannya sendiri. Aku sudah besar. Bisa mandi sendiri, Om tunggu di luar saja, dia menolak bantuanku. Malam itu, ibu tidur lebih awal. Aku dan Dimas menonton TV. Saat waktunya tidur, anak itu mengambil bantal dan selimut tipis dari kamar ibu. Mau tidur di mana? Tanyaku. Di sofa. Nenek kan sakit, kasihan kalau tidurnya keganggu. Kalau begitu biar Om yang tidur di sofa. Kamu tidur di kamar saja. Nggak usah. Om kan tamu. Tidur di kamar Mama saja. Kamar Citra. Jantungku berdebar kencang. Tidak. Om juga tidur di sofa saja. Aku nggak apa-apa, kok. Sudah biasa. Anak 7 tahun ini ternyata jauh lebih dewasa dari yang kukira. Anak itu menggelar selimut di sofa, berbaring, dan memeluk boneka beruang. Aku memandanginya. Di ruang tamu yang gelap, hanya cahaya lampu jalan yang masuk remang-remang. Om. Panggil anak itu. Ya? Ceritain dongeng, dong. Kayak nenek. Aku membeku. Dongeng? Aku hanya bisa bercerita tentang proposal kontrak. Om tidak pintar cerita, kalau gitu nyanyi saja. Nyanyi lebih tidak bisa lagi. Huft. Anak itu menghela napas kecewa. Selamat tidur. Lalu dia berbalik memunggungiku. Aku berdiri di sana, merasa diriku begitu menyedihkan. Seorang ayah tidak bisa menceritakan satu dongeng atau menyanyikan satu lagu Nina Bobo. Selain telur ceplok gosong, tidak ada yang bisa kuberikan. Aku kembali ke kamar, mencari dongeng anak-anak di ponselku. Lalu aku keluar lagi dan duduk di lantai sebelah sofa. Pada zaman dahulu kala, aku mulai membaca dengan suara canggung. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak laki-laki. Aku terus membaca. Setelah selesai membaca Timun Mas, aku mengangkat kepala. Dimas masih berbaring diam. Aku melanjutkan dengan Malin Kundang. Di tengah cerita, aku mendengar suara napas yang teratur. Anak itu sudah tertidur. Aku merapikan selimutnya. Aku duduk di sana, memandangi anak yang tertidur. Wajahnya tampak damai, mirip denganku, dan juga mirip dengan Citra. Aku adalah ayah anak ini. Kikuk dan penuh kegagalan. Tapi aku adalah ayahnya. Dan aku tidak akan pergi kemana-mana lagi. Keesokan paginya, aku terbangun di sofa. Bukan, aku terjaga semalaman. Aku takut Dimas terbangun saat aku tertidur. Aku hanya mengawasinya tidur sepanjang malam. Hampir pukul 6, anak itu menggeliat. Saat membuka mata, dia terkejut melihatku berjongkok di lantai. Om gak tidur? Tidur, kok. Aku berbohong sambil berdiri dan meregangkan badan. Ayo bangun. Kita sarapan. Hari ini Om janji telurnya nggak gosong. Aku menepati janjiku. Sarapan berjalan lancar, dan setelah itu aku mengantar Dimas ke sekolah. Aku sekarang tahu kelasnya. Aku mengantarnya sampai ke depan pintu kelas. Masuk ya. Nanti sore Om jemput. Janji, ya? Anak itu menatapku. Jangan kayak Mama. Mama sering janji, tapi terus dinas lagi. Kata-kata itu membuatku terdiam. Om janji. Dimas masuk ke kelas. Aku memandanginya dari balik jendela untuk waktu yang lama. Dia duduk dengan tenang dan mengeluarkan bukunya. Anak-anak lain berpamitan dengan ciuman dari orang tua mereka, tapi aku tidak berani melakukannya. Saat pulang, ibu sudah bangun dan berjalan-jalan di dalam rumah. Sudah antar Dimas sekolah? Sudah, Bu. Ibu sudah sarapan? Saya bawakan lontong sayur. Aduh, repot-repot. Selama ibu makan, aku duduk di seberangnya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Telepon dari kantor terus berdatangan. Sekretarisku menelepon lebih dari 10 kali, tapi aku mematikan ponselku. Bu, boleh saya lihat kamar Citra sebentar? Tanyaku. Ibu terkejut, tapi kemudian mengangguk. Masuk saja. Selama 8 tahun,
Tidak ada yang pernah masuk kamar itu selain kami berdua. Dimas sesekali tidur di sana. Aku menarik napas dalam-dalam dan mendorong pintu. Kamar kecil itu sangat rapi, berbeda dengan kamarku. Dari dalam kamar tercium aroma citra, aroma akasia lembut yang dulu membuatku mabuk kepayang. Semuanya masih sama. Meja rias kecil, lemari pakaian, tidak ada foto pernikahan di dinding. Pasti sudah disobek Citra. Aku duduk di tempat tidur. Tempat di mana aku dan dia? Tidak. Aku menggeleng. Apa yang kulakukan di sini? Aku melanggar privasinya. Tapi aku tidak bisa berhenti. Aku ingin tahu bagaimana dia hidup selama 8 tahun ini. Aku membuka lemari. Pakaiannya sederhana. Beberapa kemeja, beberapa celana kerja. Gaun-gaun mahal yang pernah kubelikan tidak ada. Dia telah meninggalkan semuanya. Lalu, di sudut lemari, aku menemukan sebuah kotak kayu tua, kotak yang kuberikan sebagai hadiah pernikahan. Di dalamnya seharusnya ada kenangan kami. Dengan tangan gemetar, aku membuka kotak itu. Di dalamnya, bukan barang kenangan, melainkan setumpuk foto USG, foto pertama. Usia kehamilan 4 minggu, kedua 8 minggu, 12 minggu. Rekaman detak jantung janin, dengan tangan gemetar. Aku membaliknya satu persatu. Dia menyimpan semuanya, dan selembar foto. Satu-satunya foto kami berdua saat liburan ke puncak. Kami tersenyum dengan senyum paling bahagia di dunia. Citra, kamu masih menyimpan ini? Kamu bilang kamu membenciku? Air mata jatuh di atas foto. Aku menutup kotak itu. Aku tidak punya keberanian untuk melihat lebih jauh. Di sudut kamar, ada meja belajar kecil milik Dimas. Aku duduk di kursi dan menemukan sebuah buku gambar. Buku yang selalu dibawa anak itu. Karena penasaran, aku membukanya, gambar-gambar yang masih kaku. Superman, mobil, rumah. Aku membaliknya halaman demi halaman, sampai aku berhenti di satu halaman. Jantungku serasa berhenti berdetak. Di bagian atas halaman tertulis dengan huruf besar dan rapi. Keluargaku. Di bawahnya ada sebuah gambar. Sebuah rumah, matahari, awan, dan 3 orang. Seorang wanita berambut panjang dengan gaun bunga-bunga, jelas itu Citra, anak yang berdiri di tengah adalah Dimas. Dan seorang pria yang berdiri di sampingnya. Tapi pria itu hanyalah sebuah bayangan hitam. Diwarnai hitam pekat dengan pensil, tanpa wajah, tanpa hidung, tanpa mulut. Bayangan kosong. Aku kehilangan kata-kata. Bayangan itu adalah aku. Di mata putraku, aku adalah sosok tanpa wujud. Bayangan hitam yang menakutkan dan asing. Kata-kata Dimas terngiang kembali. Mungkin papa nggak suka sama aku, makanya nggak pernah datang. Selama 8 tahun, aku adalah sebuah bayangan. Buku gambar itu jatuh dari tanganku. Aku terduduk. Aku bukan lagi desainer sukses. Bukan CEO. Aku hanyalah seorang ayah yang gagal. Sebuah bayangan. Om, ngapain di kamarku? Suara Dimas terdengar dari ambang pintu. Aku terkejut. Aku lupa ini sudah waktunya pulang sekolah. Aku buru-buru berdiri, mengusap air mata, dan menyembunyikan buku gambar di belakang punggungku. Dimas berlari masuk. Dia tidak melihatku menangis. Tapi dia berhenti saat melihatku di dalam kamar. Om, kenapa masuk kamarku? Anak itu menatapku curiga. Om lihat buku gambarku, ya? Aku panik. Bukan. Bukan begitu. Cuma mau bersih-bersih sedikit. Ini kamar mama. Om gak boleh masuk, kata anak itu dengan nada defensif. Dia berlari dan merebut buku gambar dari tanganku, lalu memeluknya di dada. Ini rahasiaku. Nggak boleh dilihat. Dimas. Kenapa tidak sopan begitu? Ibu masuk. Om Bima kan tamu. Nggak tahu. Teriak Dimas dengan mata berkaca-kaca. Aku benci om. Masuk kamar mama. Lihat-lihat barangku. Aku benci om. Anak itu melempar buku gambarnya ke tempat tidur dan berlari keluar rumah. Dimas. Dimas. Aku dan ibu berdiri termangu. Apa yang baru saja terjadi? Ibu menghela napas. Anak itu sangat menyayangi ibunya. Tidak ada yang boleh masuk kamar ini. Katanya ini adalah ruang khusus untuk dia dan ibunya. Saya sudah berbuat salah.
Aku adalah seorang penyusup yang melanggar wilayahnya. Aku mengambil buku gambar itu. Bu, saya akan mencarinya. Saya harus menemukan anak itu. Saya harus menjelaskan bahwa saya bukan bayangan, bahwa saya adalah ayahnya. Dimas, teriakku sambil berlari keluar pintu. Ibu mengikutiku dengan wajah panik. Aduh, kemana anak itu? Bima, cepat cari dia. Aku tidak punya waktu untuk menenangkan ibu. Aku langsung berlari keluar gang. Kemana anak 7 tahun bisa pergi? Aku memandangi gang yang kosong. Sinar matahari Jakarta terasa terik. Dimas, Om mau bicara. Suaraku pecah karena panik. Aku adalah sampah. Bukan hanya bayangan di hati anakku, tapi juga seorang penyusup. Aku telah menginjak-injak rahasianya, dunia mereka berdua. Benteng kokoh yang dibangun Citra selama 8 tahun, telah kuruntuhkan hanya dalam 2 hari. Aku berlari menyusuri gang, memeriksa setiap toko. Bu, lihat anak laki-laki umur 7 tahun pakai kaos biru lewat sini, tidak? Tanyaku pada seorang ibu pemilik warung, tapi ibu itu hanya menatapku aneh. Tidak. Jam segini anak-anak kan di sekolah. Ah, aku lupa hari ini hari Sabtu. Anak itu tidak sekolah. Aku berlari kembali ke arah rumah. Mungkin dia ke rumah Tante Ani? Aku menekan bel gila-gilaan. Tante Ani yang sedang tidur siang membuka pintu dengan mata mengantuk. Ada apa, Bima? Tante, lihat Dimas tidak? Dia marah sama saya dan lari keluar. Astaga! Dia tidak ke sini. Coba kamu cari di taman ujung gang. Dia kadang-kadang suka duduk sendirian di sana, taman. Aku mengemudikan mobil ke sana. Taman kecil dan tua, hanya ada beberapa ayunan berkarat, dan aku menemukannya. Dia duduk meringkuk di bangku di bawah pohon besar, punggung kecilnya yang membelakangiku bergetar. Dia sedang menangis. Jantungku serasa hancur. Aku mendekat perlahan. Aku takut suara langkah kakiku akan membuatnya kaget dan lari lagi. Aku duduk di sebelahnya, menjaga sedikit jarak. Maaf, kataku dengan suara serak. Om tidak bermaksud melihat buku gambarmu. Om orang jahat. Anak itu terisak tanpa menoleh. Masuk kamar mama, menggeledah barangku. Teman-teman mama juga selalu tanya-tanya tentang papa. Om jahat. Om tidak bermaksud begitu. Pergi, teriak anak itu. Aku benci om. Aku nggak mau lihat om lagi. Kata, aku benci om, menghantam dadaku seperti palu. Apa yang telah kulakukan? Aku baru saja menemukan putraku, dan sekarang dia membenciku. Aku diam. Aku tidak pergi, hanya duduk di sana. Sinar matahari menembus sela-sela daun, suara jangkrik terdengar nyaring. Kami berdua, seorang pria dewasa dan seorang anak kecil, tenggelam dalam keheningan. Setelah beberapa lama, tangis anak itu mereda. Hanya isakan kecil yang tersisa. Apakah itu begitu berharga? Buku gambar itu? Tanyaku. Anak itu mengangguk. Itu rahasiaku, kata mama. Ada hal-hal yang hanya boleh aku yang tahu, seperti gambar keluargaku itu. Tanpa sadar aku berkata. Bayangan hitam itu. Dimas berbalik cepat. Matanya bengkak dan merah. Mata yang sama persis denganku. Om lihat? Dia menuduhku. Iya. Om lihat. Aku tidak menyembunyikannya lagi. Maaf. Tapi kenapa? Kenapa pria itu hanya bayangan? Dimas menunduk, menatap ujung sepatunya. Karena aku nggak tahu wajah papa. Anak itu berkata dengan suara lirih. Kalau tanya mama, katanya papa kerja jauh. Kalau tanya nenek, katanya sudah meninggal. Tante Ani bilang, papa meninggalkan aku dan mama. Aku tidak bisa bernapas. Aku tidak percaya. Lanjut anak itu. Di film-film, papa itu sayang sekali sama anaknya. Belikan Superman, gendong di pundak. Papa pasti tidak meninggalkanku. Anak itu mengangkat kepala menatapku. Matanya yang jernih dan penuh air mata seolah menembus jiwaku. Om Bima? Untuk pertama kalinya anak itu memanggil namaku. Om kan teman baik mama kan? Om kaya? Punya mobil bagus. Pasti kenal banyak orang. Iya, aku menelan ludah. Kalau begitu, Om kenal papaku? Pertanyaan polos itu, pertanyaan tanpa makna itu,
Bagiku seperti hukuman mati, Om, aku tergagap. Pasti kenal, kan? Mata anak itu berbinar. Mama tidak pernah izinkan siapapun masuk kamarnya. Tapi Om boleh tinggal di sana. Om pasti tahu siapa papaku. Anak itu mendekat dan memegang lenganku. Tangannya kecil dan panas. Kasih tahu aku. Om, papaku di mana? Kerjanya apa? Apa? Apa papa juga benci aku? Makanya dia nggak pernah datang kan? Kata-kata yang pernah dikatakan ibu, kata-kata yang selalu kuulang untuk menyalahkan diriku sendiri, kini keluar langsung dari mulut putraku. Dia bertanya kenapa aku tidak menyukainya. Dia bertanya kenapa aku meninggalkannya. Aku tidak tahan lagi. Air mataku pecah. Pria 37 tahun menangis di hadapan anak 7 tahun. Dimas membeku. Dia melepaskan lenganku. Ketakutan, Om nangis? Kenapa? Aku salah ngomong. Ya? Anak itu berpikir dialah yang membuatku sedih. Anakku yang malang? Bukan. Aku menggeleng, mencoba mengusap air mata. Kamu tidak salah ngomong. Kamu tidak salah apa-apa. Terus kenapa nangis? Apa? Apa papa benar-benar sudah meninggal? Mata anak itu kembali berkaca-kaca. Tidak, teriakku. Mungkin terlalu keras. Tidak, aku tidak bisa membiarkan anak itu berpikir begitu. Tidak bisa membiarkannya berpikir ayahnya meninggal atau membencinya. Papamu sama sekali tidak membencimu, kataku dengan suara tercekat. Lalu kenapa? Desak anak itu. Kenapa selama 8 tahun gak pernah datang? Aku menatap anak itu, menatap mataku sendiri. Aku harus memberitahunya. Aku tidak bisa berbohong lagi, bahkan sekalipun. Aku merentangkan tangan dan memeluknya. Tubuhnya menegang. Sepertinya dia tidak terbiasa dengan pelukan seperti ini. Aku memeluknya erat, bahunya yang kecil dan rapuh. Aku bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Dimas? Bisikku sambil membenamkan wajah di rambutnya yang lembut. Dengarkan Om baik-baik. Dengarkan Papa, aku mengatakannya. Anak itu tersentak. Om? Apa? Papa. Aku terisak. Bukan tidak menyukaimu. Papa hanya orang bodoh. Aku mengulangi kata-kata yang kuucapkan pada diriku sendiri. Bodoh? Dimas bingung dalam pelukanku. Iya, aku memeluknya lebih erat. Orang bodoh yang tersesat sangat jauh. Orang bodoh yang mengatakan hal yang tidak seharusnya. Orang bodoh yang membuat mamamu sedih. Orang bodoh yang tidak tahu dia punya putra sehebat kamu. Dimas diam. Dia tidak mendorongku. Dia mendengarkan. Bisakah kamu memaafkan orang bodoh itu? Tanyaku. Bisakah kamu memaafkan Papa? Dimas membenamkan wajah di dadaku. Aku merasakan kemejaku basah. Anak itu menangis. Om, isaknya. Om papaku? Aku sudah menyiapkan jawaban untuk pertanyaan ini. Aku melepaskan pelukannya sedikit, memegang kedua bahunya, dan menatap lurus ke matanya. Iya, kataku dengan jelas. Bima Nugraha itu nama Om. Dan juga nama papamu. Dimas Nugraha, kamu adalah putraku. Dunia seolah berhenti. Dimas menatapku lekat-lekat. Tanpa berkedip, mulutnya sedikit terbuka, seolah sedang memproses informasi yang tidak bisa dipercaya. Lalu, anak itu melakukan sesuatu yang sama sekali tidak kuduga. Dia mendorongku dengan keras. Bukan, teriak anak itu. Om pembohong. Om bukan papaku. Anak itu mundur. Mama bilang papa kerja jauh. Nenek bilang sudah meninggal. Om orang jahat. Om bohongin aku. Dimas, papa tidak membohongimu. Bohong. Anak itu menangis histeris. Kalau Om papaku, kenapa tinggalin aku? Kenapa bikin mama nangis? Kenapa nggak pernah datang? Om orang jahat. Aku benci Om. Anak itu berbalik dan mulai berlari. Kali ini sangat cepat. Ke arah gang. Dimas, berhenti. Bahaya. Aku mengejarnya. Dadaku hancur. Aku salah. Seharusnya aku tidak memberitahunya. Terlalu terburu-buru. Citra benar. Aku hanya menghancurkan hidup mereka. Dimas berlari masuk ke gang menuju rumah. Dia membanting pintu besi dan aku mendengar suara gerendel dikunci. Dimas, buka pintunya. Ini papa.
Dimas. Aku menggedor pintu. Aku NGGAA punya papa. Om pergi. Aku benci Om. Suara anak itu terdengar dari dalam. Lalu terdengar suara ibu. Dimas? Ada apa? Buka pintunya nak. Bima, ada apa? Saya sudah memberitahunya. Aku terduduk lemas di depan pintu. Saya bilang saya ayahnya. Dia tidak percaya. Dari dalam, suara tangis Dimas dan suara ibu yang menenangkan bercampur aduk. Pengakuanku yang terlambat bukanlah penyelamat, melainkan bencana. Sore itu bagaikan neraka. Dimas mengunci diri di kamar Citra dan tidak mau keluar. Sekuat apapun ibu membujuknya, tidak berhasil. Aku tidak berdaya di luar pintu. Apapun yang kukatakan, anak itu hanya berteriak, "Pergi, Om pembohong." Ibu menatapku dan menggeleng. Anak itu syok. Terlalu tiba-tiba, dia mengidolakan ibunya. Dia pikir kamu orang jahat yang membohongi ibunya. Saya tidak tahu. Aku terduduk lemas di kursi. Saya hanya tidak mau dia berpikir ayahnya membencinya. Huft, ibu menghela napas. Sebaiknya kamu pulang dulu hari ini. Semuanya jadi rumit. Beri anak itu waktu untuk tenang. Dan nanti kalau Citra pulang, saya tidak akan pergi. Kataku tegas. Saya tidak bisa pergi sekarang. Anak saya sedang menderita. Bagaimana mungkin saya pergi? Saya akan tidur di sofa. Kalau dia sudah tenang, saya akan coba bicara lagi. Saya tidak akan pergi. Ibu menatapku dengan tatapan rumit, lalu berkata, "Terserah kamu." Malam itu, Dimas tidak makan malam. Ibu membawakan makanan, tapi sendoknya tidak disentuh. Aku cemas di luar pintu. Malam semakin larut, semuanya menjadi sunyi. Ibu yang kelelahan masuk ke kamarnya, dan aku berbaring di sofa, menatap lekat-lekat pintu kamar Citra. Tidak ada suara dari dalam. Aku khawatir anak itu melakukan sesuatu. Anak 7 tahun. Aku tidak bisa tidur. Jam 1, 2, 3 dini hari. Terdengar suara aneh, suara rintihan. Aku langsung bangkit. Dimas? Tidak ada jawaban, hanya rintihan yang berlanjut. Aku berlari ke pintu. Dimas? Kamu baik-baik saja? Buka pintunya. Tidak ada yang membuka. Aku tidak berpikir lagi, aku mendorong pintu dengan bahuku, pintu kayu tua, kunci yang longgar. 2 kali dorongan, pintu terbuka dengan suara retak, pemandangan di hadapanku membuatku membeku. Dimas terbaring meringkuk di lantai. Sepertinya jatuh dari tempat tidur. Wajahnya merah padam, napasnya terengah-engah. Astaga, Dimas. Aku berlari dan mengangkatnya. Tubuhnya panas seperti api. Ibu. Bangun. Dimas demam tinggi. Teriakanku membuat ibu berlari keluar dengan panik. Ya Tuhan, ada apa ini? Seharian menangis dan tidak makan, pasti dehidrasi. Termometer, 39,5 derajat. Cepat, Bu, obat penurun panas. Ibu berlari mencari obat. Aku mencoba membuka mulut anak itu, untuk memasukkan obat, tapi rahangnya terkunci. Tidak bisa, Bu. Kita harus ke rumah sakit. Aku bukan lagi pria yang kikuk. Naluri seorang ayah telah bangkit. Aku membungkus anak itu dengan selimut tipis. Ibu di rumah saja, saya yang bawa dia. Nanti saya telepon. Bima, hati-hati. Aku menggendong anak itu, putraku. Dia terkulai lemas di pelukanku. Aku menuruni tangga dan berlari ke mobil. Aku menyalakan mesin. Mobil meraung memecah keheningan malam. Menuju rumah sakit ibu dan anak terdekat. Di dalam mobil, Dimas mulai kejang-kejang. Tidak. Dimas, jangan buat papa takut. Teriakku. Aku mencoba menyetir dengan satu tangan dan memegangi anak itu dengan tangan yang lain. Aku tidak pernah setakut ini. 50 miliar, 100 miliar, perusahaan, semuanya tidak berarti. Dimas. Kuat ya, nak. Papa sebentar lagi sampai rumah sakit. Kumohon jangan terjadi apa-apa. Aku menangis. Menyetir sambil menangis. Aku berdoa pada semua Tuhan di dunia. Aku membanting mobil di depan pintu UGD. Tidak ada waktu untuk parkir. Dokter, tolong anak saya.
Aku berlari masuk sambil menggendongnya. Dokter dan perawat berlarian keluar. Anak itu dibawa ke ruang tindakan, dan pintunya tertutup. Aku terduduk di luar pintu. Kakiku lemas. Tolong selamatkan dia, gumamku. Waktu di UGD terasa seperti selamanya. 1 detik, 1 menit terasa seperti 1 abad. Aku tidak bisa duduk. Kalau duduk, aku akan hancur. Telepon dari ibu terus berdering, tapi aku hanya bisa menjawab, "Sudah di UGD. Sedang ditangani dokter. Ibu jangan ke sini. Nanti saya telepon." Lalu aku mencoba menelepon Citra. Masih nada sibuk yang kudengar. "Pulau sialan!" teriakku. Putraku diambang hidup dan mati, dan ibunya bahkan tidak tahu. Seorang dokter muda keluar dengan wajah serius. "Wali dari pasien Dimas Nugraha?" "Ya, saya. Saya ayahnya. Kali ini tidak ada keraguan sedikit pun. Anak saya baik-baik saja, Dok. Kejangnya sudah kami atasi. Demam tinggi akibat infeksi akut. Untungnya Anda cepat membawanya. Kejang demam pada anak sangat berbahaya karena bisa memengaruhi otak. Jantungku serasa jatuh. Infeksi akut? Bisa karena virus, atau karena anak mengalami stres mental berat dan menolak makan sehingga imunitasnya menurun drastis. Kami sedang melakukan pemeriksaan, krisisnya sudah lewat, akan kami pindahkan ke ruang observasi intensif." Aku menghela napas lega dan terduduk. "Terima kasih, dokter, terima kasih." Dimas didorong keluar di atas brankar. Wajahnya pucat, di lengan kecilnya tertancap jarum infus. Aku mengikutinya ke ruang observasi. Hanya ada aku dan dia. Aku menarik kursi, duduk di sampingnya, dan memegang tangannya yang kecil dan masih panas. Sepanjang malam aku mengawasi wajahnya. Bulu matanya yang panjang, dahinya yang keras kepala. Putraku. Penyesalan? Penderitaan? Ketakutan bercampur aduk. Jika saja malam ini aku terlambat sedikit. Jika saja aku tidak memutuskan tidur di sofa. Jika saja aku tidak mendengar rintihannya. Aku tidak mau memikirkannya lagi. Aku telah absen selama 8 tahun, dan nyaris absen selamanya. Sekitar jam 5 pagi, Dimas menggeliat. Dengan mata sayu karena demam, dia menatapku samar-samar. "Nenek," bisiknya. "Bukan, ini Om. Om Bima," kataku. Anak itu berkedip. "Minum." Aku segera mengambilkan air dan menyuapinya sesendok demi sesendok. Setelah beberapa teguk, anak itu kembali tertidur. Lalu dia merintih dan bergumam, Mama? Takut?" Dadaku hancur. "Nggak apa-apa, nggak apa-apa." Aku menggenggam tangannya lebih erat. "Om di sini." Tapi anak itu terus gelisah, seolah bermimpi buruk. Papa di mana?" Panggilan yang keluar dari alam bawah sadarnya, panggilan yang telah didambakannya selama 7 tahun. Dengan tangan gemetar dan air mata berlinang, aku mencium dahinya yang panas. "Iya," kataku dengan suara pecah. "Papa di sini. Papa di sini, Nak. Jangan takut. Papa nggak akan kemana-mana lagi, Papa di sini." Dimas seolah mendengarku, dia menghela napas panjang dan tertidur pulas dan damai. Aku menundukkan kepala di sisi ranjang. "Papa di sini," kata-kata yang seharusnya kuucapkan 8 tahun lalu. Di luar jendela, fajar mulai menyingsing. Malam terpanjang dalam hidupku telah berlalu. Aku kelelahan dan tertidur dengan kepala bersandar di tangan anakku. Entah berapa lama aku tertidur. Aku terbangun karena suara gaduh. Pintu kamar dibuka dengan kasar, dan seorang wanita berdiri di sana. Rambut acak-acakan, wajah pucat karena lelah dan panik, tatapan mata liar. Citra. Dia sudah kembali. Citra berdiri membeku di ambang pintu, terengah-engah seolah berlari dari lobi rumah sakit. Dia menatapku, lalu menatap Dimas yang terbaring di ranjang. "Dimas," pekiknya sambil berlari ke ranjang, dan mendorongku menjauh. "Anakku. Sayangku. Kenapa? Ibu di sini, Nak. Siapa yang berbuat ini padamu?" Dia memeluk Dimas, menahan tangis yang meledak. Dimas membuka matanya dengan lemah. "Mama?" "Iya, Mama di sini." Citra mencium dahi putranya, lalu berbalik menatapku, matanya merah padam. Tatapan seekor induk yang melindungi anaknya.
kamu geramnya. Apa yang kamu lakukan pada anakku? Semalam kamu bilang dia baik-baik saya. Tapi pagi ini ibu telepon dia di UGD. Apa yang kamu lakukan? Citra, tenang, aku mengangkat tangan. Dia demam tinggi, jadi kubawa ke rumah sakit. Infeksi akut, bohong, teriaknya. Anakku tidak pernah demam setinggi ini. Kamu pasti mengatakan sesuatu padanya. Kamu memberitahunya. Kan? Dia teringat apa yang kulakukan kemarin. Kamu memberitahunya semua. Beraninya kamu? Iya? Aku memberitahunya. Aku tidak mundur. Aku tidak bisa membiarkan dia berpikir ayahnya membencinya. Aku harus memberitahunya. Siapa yang memberimu hak? Citra berlari ke arahku dan memukul dadaku membabi buta. Dia anak aku. Selama 8 tahun kamu di mana? Saat dia belayar jalan, saat dia sakit, saat orang-orang menunjuk-nunjuk di belakangku, kamu di mana? Kamu orang asing, kamu tidak punya hak. Aku diam saja dipukuli. Aku pantas mendapatkannya. Pergi, raungnya. Sudah kumohon, kan? Kalau sudah kaya, jangan ganggu kami lagi. Kenapa kamu selalu kembali? Karena Dimas anakku. Teriakku balik sambil memegang kedua pergelangan tangannya. Citra, lihat aku. Aku salah. Aku sampah. Tapi Dimas putraku. Semalam dia hampir mati. Mengerti? Citra terdiam. Hampir mati? Dia kejang-kejang. Kata dokter, kalau terlambat 5 menit saja, entah apa yang akan terjadi. Tangan Citra gemetar. Dia kehilangan kekuatan dan menatap Dimas. Ya Tuhan, selama 8 tahun ini, suaraku juga pecah. Semuanya salahku. Aku mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dimaafkan. Aku melewatkan segalanya. Tapi semalam, sambil memeluknya, aku bersumpah, aku tidak akan melewatkan 1 detik pun lagi. Pukul aku kalau mau, maki aku kalau mau. Tapi kumohon, jangan pisahkan aku dari Dimas. Kumohon, aku, Bima Nugraha, direktur perusahaan besar, untuk pertama kalinya dalam hidupku, berlutut. Aku berlutut di hadapan mantan istriku. Tolong, beri aku kesempatan untuk menjadi seorang ayah. Citra membeku. Dia menatapku yang berlutut di lantai, lalu menatap putranya yang tertidur. Kemarahan, pertahanan, semuanya seolah runtuh. Dia terduduk di lantai dan mulai menangis. Bukan jeritan kebencian. Itu adalah tangisan seorang wanita yang sudah terlalu lama bertahan, yang akhirnya kehabisan tenaga. Ibu dan Tante Ani baru saja tiba di kamar dan melihat pemandangan itu. Pria yang berlutut, wanita yang terduduk menangis, dan anak di atas ranjang satu-satunya ikatan kami. Ibu masuk dan memapah Citra. Citra, sudah, nak, Bima semalaman menjaganya. Dia lebih cemas dari kita semua. Sudahi kebencianmu. Citra menatapku. Matanya masih penuh luka, tapi tidak ada kebencian, hanya kelelahan dan emosi yang tak terlukiskan. Bangun, bisiknya. Dilihat anak, aku mengangkat kepala. Dimas sudah bangun dan menatap kami. Menatapku, menatap ibunya. Anak itu memanggil ibunya. Mama, jangan marahi papa. Satu kata itu papa membekukan semua yang ada di ruangan. Citra menoleh pada putranya, dan aku terpaku di tempat. Dimas menatap lurus ke arahku. Anak itu telah mendengarnya, kata-kata yang kuucapkan semalam. Papa di sini. Anak itu mengulanginya, jantungku serasa mau meledak. Panggilan papa yang lirih dari Dimas, rapuh seperti benang sutra tapi memiliki bobot ribuan ton. Satu kata itu membekukan seisi kamar, meredam amarah Citra, dan mengangkatku dari jurang keputusasaan. Citra menoleh pada putranya dengan tak percaya. Dimas menatapku lurus. Tidak ada lagi ketakutan atau penolakan. Bahkan dalam keadaan demam dan setengah sadar, anak itu telah mendengar kata-kataku. Papa di sini. Mama. Bisik anak itu sambil mengulurkan tangan kecilnya ke arahku. Jangan marahi papa. Citra terhuyung dan berpegangan pada sisi ranjang. 8 tahun pertahanan, benteng yang dibangunnya selama 8 tahun. Semua ucapan pada dirinya sendiri bahwa kami tidak butuh kamu, runtuh oleh satu kata dari putra yang dicintainya lebih dari nyawanya. Aku berdiri.
Rasa sakit di lututku mengingatkanku bahwa aku baru saja berlutut, tapi sekarang tidak terasa sakit lagi. Aku melewati Citra, mendekati ranjang, dan menggenggam tangan yang diulurkan Dimas. Anakku, hanya 2 kata itu yang bisa kuucapkan. Tenggorokanku tercekat, aku menoleh pada Citra. Dia sedang menangis. Bukan air mata kemarahan, tapi air mata kesadaran, kelelahan, luapan emosi yang terpendam selama 8 tahun. Citra, panggilku dengan suara serak. Aku tahu apapun yang kukatakan sekarang sudah terlambat. Selama 8 tahun, kamu sangat menderita. Aku adalah sampah. Aku menarik napas dalam-dalam. Kata-kata ini seharusnya kuucapkan 8 tahun lalu. Malam itu, aku mengucapkan kata-kata kejam. Aku menyebut anak kita sebagai beban. Itu bukan ucapan manusia. Itu ucapan orang egois yang hanya memikirkan ambisinya. Tidak ada pembelaan untuk itu. Aku menatap lurus ke matanya, mata yang dulu jernih tapi kini terukir dalam oleh kelelahan dan penderitaan. Maaf telah mengubahmu yang bahagia menjadi ibu tunggal yang harus menanggung semua beban sendirian. Maaf atas ketidakpedulianku. Maaf tidak ada di sampingmu saat kamu paling membutuhkanku. Dan maaf, karena kembali terlalu lambat. Aku tidak meminta pengampunan. Aku tidak berani. Aku hanya berharap dia tahu bahwa aku telah menyadari dosaku. Ibu dan Tante Ani berdiri diam di ambang pintu, mengusap air mata. Citra menatapku, lalu menatap Dimas untuk waktu yang lama. Anak itu menggenggam tanganku erat, seolah takut aku akan lari. Mas Bima, Citra membuka mulut dengan suara bergetar. Tahu tidak? Saat aku mendaftarkan akta kelahiran Dimas, petugas catatan sipil bertanya siapa ayahnya. Aku harus berbohong. Bilang kamu sudah meninggal. Aku memejamkan mata. Aku membencimu, lanjutnya. Aku benar-benar membencimu. Sampai-sampai aku berharap kamu benar-benar mati. Tapi semalam, saat ibu menelepon dan bilang Dimas di UGD, orang pertama yang dia telepon saat tidak bisa menghubungiku adalah kamu. Dia menghela napas. Selama 8 tahun aku mencoba menghapusmu, tapi di saat paling genting, orang yang menyelamatkan putraku adalah kamu. Langit memang suka bercanda, dia tidak mengatakan memaafkan atau kata-kata lainnya. Dia hanya duduk di sisi ranjang dan meletakkan tangannya di atas tangan Dimas, yang berada di samping tanganku. Tangan pria berdosa, tangan wanita yang menderita, dan tangan anak yang suci. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, tangan kami bertiga bersentuhan. Aku tahu ini bukanlah akhir, melainkan awal. Awal yang penuh air mata, tapi sebuah awal yang pasti. Dimas harus dirawat 3 hari lagi. Selama 3 hari itu, aku tidak meninggalkan rumah sakit selangkah pun. Aku membatalkan semua rapat, mematikan telepon kantor. Semua wewenangku serahkan pada wakil direktur. Dia mungkin sudah gila, tapi aku tidak peduli. Perusahaan jika runtuh bisa dibangun lagi, tapi anak hanya ada satu. Aku dan Citra seperti 2 bayangan di dalam kamar. Kami memiliki kesepakatan tak terucap untuk tidak bertengkar di depan anak. Citra merawat Dimas. Dengan telaten menyeka tubuhnya, menyuapi bubur, mengukur suhu tubuhnya. 8 tahun menjadi ibu tunggal telah membuatnya menjadi wanita yang luar biasa sabar dan terampil. Aku melakukan sisanya. Membayar biaya rumah sakit, membeli makanan, membeli mie instan dari kantin untuk Citra yang kelelahan pada pukul 3 pagi. Jika dokter atau perawat memanggil, akulah yang berlari. Malam hari, saat Dimas tertidur dan Citra yang kelelahan juga tertidur di kursi, aku duduk di samping ranjang menjaga putraku. Aku memandangi mereka berdua yang tertidur. Citra sangat kurus, usianya sama denganku, 37 tahun. Tapi kerutan sudah mulai tampak di sudut matanya. Penderitaan 8 tahun telah merenggut masa mudanya. Tangannya tidak selembut dulu. Tangan seorang wanita yang harus bekerja terlalu keras. Diam-diam aku melepas jaketku dan menyelimutinya. Suara kecil itu membuatnya terbangun. Apa? Apa yang kamu lakukan? Tanyanya sayu. Kelihatannya dingin. Tidur lagi saja. Aku yang jaga. Dia menatapku. Bukan lagi kebencian, melainkan tatapan lelah bercampur sedikit kebingungan. Kenapa kamu melakukan ini semua? Kamu kan direktur perusahaan besar. Hal-hal seperti ini,
Karena aku ayah Dimas, potongku. Ini pekerjaanku, pekerjaan yang seharusnya kulakukan 8 tahun lalu. Kami terdiam. Mas, tanyanya ragu-ragu. Kalau Dimas sudah pulang, apa rencanamu? Inilah pertanyaan yang paling kutakutkan. Aku tidak tahu. Jawabku jujur. Aku ingin berada di dekatnya. Aku tidak berniat rujuk denganmu. Katanya tegas. Aku tidak bisa. Aku tahu. Dadaku sakit, tapi aku harus menerimanya. Aku tidak akan memaksamu untuk memaafkanku. Hanya saja, jangan pisahkan aku dari Dimas. Beri aku kesempatan untuk menjadi seorang ayah. Aku akan menafkahinya. Dimas tidak butuh uangmu, potong Citra. Selama 8 tahun kami baik-baik saja. Tapi dia butuh seorang ayah. Benar? Kamu sudah lihat gambarnya, kan? Dia butuh ayah yang nyata, bukan bayangan hitam. Citra menunduk. Itulah titik lemahnya. Pada hari Dimas pulang, dia sudah sehat sepenuhnya. Kata dokter, tinggal pemulihan saja. Saat aku selesai mengurus administrasi dan kembali, Citra sedang berkemas. Biar aku yang antar. Tidak usah. Ibu sudah panggil taksi. Citra. Aku memegang tangannya. Biar aku yang antar? Ada yang mau kubicarakan dengan ibu. Sesampainya di rumah ibu, Tante Ani juga sudah ada di sana. Semua orang senang Dimas sudah kembali. Selagi Dimas beristirahat di kamar, aku memanggil ibu dan Citra ke ruang tamu. Aku berdiri di hadapan dua wanita terpenting dalam hidupku. Bu. Citra. Saya tahu saya tidak punya hak lagi, tapi saya sudah memutuskan. Untuk sementara waktu, saya akan mengatur pekerjaan agar bisa tetap di Jakarta, bahkan jika harus memindahkan kantor pusat ke pinggir kota. Citra terkejut. Apa maksudmu? Aku tidak bisa pergi. Aku tidak bisa bolak-balik. Putraku di sini, jadi aku juga harus di sini. Aku sudah menyewa apartemen di dekat sini. Aku ingin mengantar Dimas sekolah setiap hari dan membantunya mengerjakan PR. Tidak bisa. Tolak Citra. Itu akan membuat semuanya rumit. Apa kata tetangga? Aku menatapnya. Mereka sudah membicarakannya selama 8 tahun, sekarang biarkan mereka membicarakan hal yang berbeda. Biarkan mereka mengatakan bahwa Dimas punya ayah, bahwa ayahnya sudah kembali. Ibu mengangguk. Bima benar, Citra. Pikirkan Dimas. Citra menatapku. Dia pasti melihat tekad di mataku. Aku tidak tahu, desahnya. Kamu tidak perlu menjawab sekarang. Tapi aku tidak akan pergi. Meskipun kamu melarang, aku akan menunggunya di depan sekolah. Meskipun kamu mengusir, aku akan melihatnya dari luar rumah. Citra. Aku telah kehilangan 8 tahun. Aku tidak bisa kehilangan 1 hari pun lagi. Itulah titik baliknya. Citra tidak setuju, tapi juga tidak menolak. Dia diam, dan keheningan itu bagiku seperti pengampunan pertama. Aku melakukan apa yang kukatakan. Keesokan harinya, aku menelepon sekretarisku dan memerintahkannya untuk mengatur ulang semuanya. Aku menyatakan akan menjalankan perusahaan dari jarak jauh. Kontrak 50 miliar dari Jepang itu? Batalkan, kataku tegas. Saat itu, di luar jendela, Dimas sedang berjemur di halaman. Bagiku, dia jauh lebih berharga dari 50 miliar. Aku pindah dari penthouse miliaran rupiah ke sebuah apartemen mewah yang hanya berjarak 5 menit jalan kaki dari rumah ibu. Hidupku berubah total. Pukul 9 pagi, bukannya rapat direksi, aku sedang belajar mengajari anak naik sepeda. Papa, dorong yang kuat. Teriak Dimas dari belakang. Aku membelikannya sepeda baru, tapi ternyata aku tidak tahu cara mengajarinya. Papa takut kamu jatuh. Aku memegangi sadel dengan kikuk. Gak akan jatuh. Lepasin saja tangannya. Kata Tina, baru bisa naik kalau papanya lepasin tangan. Papa penakut? Ah. Anak itu mengerucutkan bibir. Iya, papa penakut. Aku pun nekat melepaskan tanganku. Sepeda itu oleng, lalu bruk. Dimas jatuh. Jantungku serasa berhenti. Nak, enggak apa-apa? Aku mengangkatnya. Sikunya lecet dan berdarah. Astaga. Berdarah. Kita pulang obati lukanya. Saat aku hendak menggendongnya,
Dimas menepis tanganku. Dia menggigit bibir, sama sepertiku waktu kecil. Matanya berkaca-kaca, tapi dia tidak menangis. Enggak apa-apa. Jatuh ya bangun lagi, Papa? Berdirikan sepedanya. Aku mau coba lagi. Aku menatapnya termangu. Tapi kan berdarah. Aku kan laki-laki. Kata nenek, laki-laki nggak boleh nangis. Anak itu naik ke sepedanya sendiri. Papa pegangin. Hitungan ketiga lepas, ya. Aku sadar, anak yang telah kulewatkan ini ternyata jauh lebih kuat dari yang kukira. 1, 2, 3. Anak itu mengayuh sekuat tenaga. Aku berlari mengikutinya, lalu melepaskan tangan. Sepeda itu oleng, lalu melaju 5 meter, 10 meter. Berhasil. Papa, aku bisa. Tawa anak itu meledak. Aku berhenti, terengah-engah. Di bawah sinar matahari Jakarta, air mata mengalir dari mataku. Air mata kebahagiaan. Malam itu, aku makan malam di rumah ibu. Ini sudah menjadi rutinitas. Ibu memasak, Citra menata meja, dan aku mencuci piring. Jika karyawan melihatku seperti ini, mereka pasti pingsan, tapi aku menikmatinya. Setelah makan, aku membantu Dimas mengerjakan PR. Papa, soal matematika ini susah banget. Coba lihat, soal menghitung jumlah segitiga. Aku pun pusing. Susah juga. Ya. Coba kita hitung bareng-bareng. 2 kepala merapat. Citra, yang sedang memeriksa buku akuntansi di meja makan, melirik kami. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi aku melihat senyum tipis di bibirnya. Senyumnya yang pertama kali kulihat dalam 8 tahun. Hidupku berada di jalur yang baru. Pagi mengantar Dimas ke sekolah, siang bekerja dari rumah, sore menjemputnya, malam membantunya mengerjakan PR. Pria yang hanya tahu tentang desain dan angka, perlahan menjadi seorang ayah sejati. Aku tahu putraku suka ayam goreng tapi benci daun bawang, dan takut pada kecoak. Perlahan, Dimas tidak lagi memanggilku Om. Panggilan Papa yang dimulai dengan canggung, kini menjadi alami. Momen yang tak terlupakan adalah saat hari olahraga di sekolah. Ada lomba lari gendong ayah dan anak. Papa, kita ikut, ya. Rengek Dimas. Aduh. Papa sudah tua. Enggak kuat. Ayolah, Pa. Aku sudah pamer ke Tina. Aku juga sekarang punya papa. Papaku pasti bisa kalahin papanya Tina. Anak itu sudah terlanjur pamer ke teman-temannya. Di hari olahraga, aku berdiri dengan pakaian olahraga yang canggung. Citra dan ibu juga datang di kursi penonton. Di garis start, aku menggendong Dimas di punggung. Dimas, pegangan yang kencang ya. Pistol start berbunyi, aku berlari gila-gilaan. Di tengah jalan, paru-paruku serasa mau meledak. Papa, papanya Tina nyalip, ayo, Pa. Teriak Dimas di telingaku. Aku mengatupkan rahang. Aku tidak bisa mengecewakan putraku. Cukup sudah 8 tahun aku mengecewakannya. Aku mengerahkan sisa tenagaku. Kata beban terlintas di benakku. Tidak. Putraku bukan beban. Putraku adalah sumber kekuatanku. Aku berteriak dan terus maju. Hasilnya, juara 2. Aku menurunkan Dimas dan terengah-engah. Nak, maaf ya. Papa cuma juara 2. Kukira dia akan kecewa, tapi Dimas malah melompat-lompat. Papa hebat, juara 2 itu keren banget. Papaku paling hebat. Anak itu berlari ke teman-temannya dan pamer. Lihat, kan? Itu papaku. Keren, kan? Aku melihat ke arah penonton. Citra menatapku dan tersenyum. Senyum yang cerah. Malam itu, aku membuka kembali buku gambar itu. Gambar keluarga, bayangan hitam. Aku mengambil pensil. Dimas, maaf papa dulu jadi bayangan, sekarang papa akan menggambarnya lagi. Di bawah lampu, aku menggambar wajahku di atas bayangan hitam itu. Mata, hidung, mulut, dan senyum seorang ayah. 6 bulan telah berlalu sejak aku kembali. Aku dan Dimas sudah tidak memiliki jarak lagi. Dia menganggapku pahlawan, dan aku menganggapnya segalanya. Tapi hubunganku dengan Citra masih seperti dalam kabut tipis. Kami bukan suami istri, tapi juga bukan orang asing, kami adalah sekutu dalam membesarkan Dimas.
Kami berbicara setiap hari tentang sekolah anak dan kesehatan ibu. Dia tetap tinggal di rumah ibu, aku di apartemenku, menjaga jarak yang tak terlihat. Aku tahu dia belum bisa melupakan masa lalu, dan aku tidak berani berharap lebih. Lalu suatu hari, ulang tahun Dimas yang ke-8. Aku memutuskan untuk mengadakan pesta besar di sebuah restoran. Aku mengundang semua teman-temannya, dan aku juga memberitahu Citra. Maukah kamu datang bersama sebagai ibunya Dimas? Dia mengangguk. Itulah hari pertama kami tampil bersama sebagai sebuah keluarga. Citra mengenakan gaun biru langit yang indah. 8 tahun berlalu, tapi dia tetap cantik. Di pesta, teman-teman dan rekan bisnisku terkejut. Pak Bima, punya putra sebesar ini? Aku tersenyum dan merangkul bahu Dimas. Iya. Ini putra saya. Dimas Nugraha. Lalu aku menatap Citra. Dan ini ibunya. Semua mata tertuju pada Citra. Dia sedikit canggung. Seorang istri rekan bisnis yang banyak bicara bertanya, "Oh, kalian bercerai?" "Ya? Kenapa bisa?" Suasana menjadi dingin. Saat aku hendak menjawab, Citra tiba-tiba memegang tanganku. Dia tersenyum, senyum yang telah kutunggu selama 8 tahun, dan berkata, "Kami memang menempuh jalan yang sangat panjang, tapi sekarang kami sedang mencari jalan untuk kembali." Semua orang bertepuk tangan. Jantungku berdebar kencang. Apa yang baru saja dia katakan? Malam itu, setelah pesta selesai dan Dimas tertidur pulas, aku mengantar Citra sampai depan rumah. "Terima kasih sudah mengatakan itu tadi," kataku. "Aku hanya mengatakan yang sebenarnya." Dia menatapku. "Kamu sudah berubah. Kamu juga. Ternyata kamu orang yang jauh lebih kuat dari yang kukira." Aku harus begitu. "Demi Dimas." "Bukan," aku menggeleng. "Kamu memang dari dulu orang yang kuat. Citra, aku masih mencintaimu." Kata-kata itu sudah di ujung lidah. Tapi aku takut mengucapkannya. "Tahu tidak?" katanya tiba-tiba. "Kotak kayu di lemari itu, aku tahu kamu melihatnya." Aku tersentak. "Maaf." "Tidak apa-apa." Dia tersenyum tipis. "Aku menyimpan foto itu bukan untuk mengenang, tapi untuk tidak pernah lupa bahwa orang yang pernah membuatku paling bahagia adalah orang yang sama yang memberiku luka paling dalam." Dia mendekatiku. "Mas, selama 8 tahun, aku belajar hidup sendiri, belajar hidup tanpamu. Tapi selama 6 bulan terakhir, aku sadar sesuatu. Dimas membutuhkanmu. Dan aku," dia ragu-ragu. "Aku sepertinya juga sudah terbiasa ada kamu di sampingku. Terbiasa ada yang mencuci piring." Aku tertawa. Aku memegang tangan Citra. Aku tidak bisa membuat janji besar. Aku sudah pernah mengingkarinya. Tapi aku berjanji akan menghabiskan sisa hidupku untuk menebusnya padamu dan Dimas. "Maukah kamu memberiku satu kesempatan lagi?" Citra tidak menjawab, tapi menggenggam tanganku dengan lembut. Genggaman itu seolah meluluhkan semua kebencian dan penderitaan. Setahun kemudian, Senin pagi di halaman SD Bintang Harapan, aku menggandeng tangan Dimas yang kini sudah kelas 2 SD. "Papa, hari ini kelasku tanding bola lawan kelas sebelah. Harus nonton." "Ya." "Iya, iya." Aku mengelus kepalanya. "Kalau nggak main bagus, nanti malam nggak ada ayam goreng loh." "Pasti," katanya dengan bangga. Teman-temannya berlari memanggil Dimas. Dia melambaikan tangan dan berteriak, "Teman-teman, ini papaku." Anak-anak menatapku dengan kagum. Suara bangga Dimas menggema di halaman sekolah. Suara paling berharga di dunia. Setelah anak itu masuk kelas, aku berbalik ke gerbang. Sebuah taksi berhenti dan Citra turun. Dengan setelan kerja yang elegan. Setelah aku kembali, dia berhenti dari pekerjaannya sebagai akuntan dan menjadi direktur di kantor konsultan keuangan kecil yang kubukakan untuknya. Dia tidak perlu lagi mengambil pekerjaan sampingan sampai larut malam. "Telat, ya?" "Anaknya sudah masuk." "Aku tahu," katanya sambil tersenyum. "Tadi antar ibu fisioterapi dulu. Pinggangnya sudah jauh lebih baik." Aku mengambil tas berat yang dibawanya secara alami. Tindakan biasa seorang suami. "Hari ini ada rapat penting." Sehelai rambutnya tertiup angin di dahinya. Aku dengan lembut menyelipkan rambut itu ke belakang telinganya. Jariku menyentuh pipinya, dan Citra berhenti, menatapku. Matanya tidak lagi lelah.
jernih dan bersinar bahagia. Kita juga harus berangkat kerja, kataku. Iya. Dia tersenyum. Senyum cerah yang sama saat dia menerima lamaranku 8 tahun lalu. Dia mengulurkan tangannya, dan aku menggenggamnya. Tangannya terasa hangat di dalam tanganku. Mas, katanya. Kemarin aku lihat gambar Dimas, gambar keluarga yang kamu gambar ulang itu. Kenapa? Jelek, ya? Bukan. Dia menggeleng. Bagus, kok. Tapi ada yang kurang. Kurang? Iya. Dia menggenggam tanganku erat. Harusnya ada satu orang lagi. Sepertinya Dimas butuh adik. Aku membeku di tempat. Aku menatapnya. Kamu serius? Citra mengangguk dengan wajah memerah. Aku tidak berkata apa-apa, hanya menariknya ke dalam pelukanku. Kita, bisikku. Kita jalan bersama, ya? Iya, terdengar suaranya yang bahagia. Kita jalan bersama. Kali ini, jangan tersesat lagi. Kami berjalan bersama. Sinar matahari pagi menyinari kami, dan bayanganku serta bayangannya menyatu menjadi satu. Bukan lagi bayangan hitam yang kosong, melainkan bayangan sebuah keluarga yang akhirnya menemukan keutuhannya kembali.